Shalom kasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Harapan saya kekasih Kristus dalam keadaan bahagia dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini dan alami kuasa firman-Nya yang dahsyat dalam setiap hari kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Biarlah firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami sehingga kami terus mengalami kuasa akan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, di mana firman yang kami dengar semakin berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga nama Tuhan terus kami muliakan Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pedang roh. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 6 ayat 17, demikian firman Tuhan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kekasih Kristus, pedang roh adalah perlengkapan senjata terakhir bagi orang Kristen. Pedang merupakan senjata yang bisa dipakai untuk melindungi diri dari bahaya, untuk bertahan sekaligus menyerang musuh dan mengalahkannya. Sangat penting bagi seorang prajurit untuk dilatih dengan keras supaya dapat menggunakan pedangnya dengan baik sehingga memperoleh manfaat yang maksimal. Setiap prajurit Kristus memerlukan pelatihan yang sama untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan pedang roh ini, yaitu firman Allah. Tujuan dari pedang roh atau Alkitab adalah untuk membuat kita kuat dan memampukan kita untuk menahan serangan setan yang bertubi-tubi. Semakin dalam kita mengetahui dan memahami firman Allah, maka semakin efektif bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, termasuk semakin efektif bagi kita untuk melawan musuh, yaitu setan. Pedang roh selain diartikan dengan firman Tuhan, pedang roh dapat juga diartikan dengan nafas mulut Tuhan yang dapat memusnahkan. Dalam kitab Yesaya 11 ayat 4b, perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Paulus menggambarkan pedang roh yang bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tercatat dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam Wahyu 1 ayat 16 mengatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pedang roh adalah firman Tuhan. Kasih Kristus, agar dapat menggunakan senjata yang maha dahsyat ini, maka kita harus memahaminya dengan benar. Jika tidak, mustahil kita menggunakannya dengan terampil. Sedahsyat apapun senjata yang kita miliki akan menjadi percuma bila kita salah menggunakannya. Senjata yang dimaksud adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita gunakan sebagai senjata dalam menghadapi musuh. Firman Allah memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Allah yang mengucapkannya. Dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan firman Tuhan menjadi senjata perang kita? Kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah wahyu Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang disampaikan melalui orang-orang pilihannya.
seperti para nabi dan rasul. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi untuk dapat menggunakan firman Tuhan sebagai senjata, kita harus membaca dan sungguh-sungguh memahaminya, menerimanya, mempercayainya, dan melakukannya dengan hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan, serta percaya akan janji-janjinya, maka kita pasti berkemenangan. Kita pasti bisa mengalahkan musuh, yaitu si iblis. Rasul Yakobus mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tercatat dalam Yakobus 4 ayat 7. Semakin jelas bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan dan hadapi dalam hidup ini bukan karena kuat dan kemampuan kita, tetapi karena kuasa Allah dalam firman-Nya. Itulah yang menjadi andalan kita. Itulah yang menjadi senjata yang dahsyat bagi kita. Maka baca dan pahamilah firman Allah sebagai pedang roh yang dapat mematahkan kuasa dari musuh kita, yaitu iblis, sehingga kita dapat hidup penuh kuasa dan berkemenangan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu kembali memberikan perbendaharaan dalam iman percaya kami, sehingga kami, Tuhan, dibekali dengan satu pemahaman bahwa firman menjadi satu alat kuasa yang dahsyat yang mampu mengalahkan kuasa daripada musuh, yaitu iblis. Tuhan, pimpin kami, biarlah firman itu menjadi satu andalan dalam iman percaya kami, Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan terus tertanam dan mengalami kemenangan di dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.